warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang terhormat Bapak CGP Angkatan 11, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SDN 05 Kota Besar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat beliaulah pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang positif. Dan tidak lupa kita berselawat kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang membawa perubahan kepada kita semua. Baiklah, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bapak Riki Mustaqim di UPT SDN 05 Kota Besar, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11. Acara selanjutnya, penyampaian dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ibu Ferawati SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajmain. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk kita dalam hal berkolaborasi dan bersinergi dan berdiskusi pada hari ini yang akan nanti mungkin akan dibawakan oleh salah seorang rekan guru kita sebagai salah seorang calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Bapak Riki Mustaqim. Salawat beriringan salam tidak lupa kita kirimkan ke arwah junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya, yaitu kita semua, ke alam yang penuh dengan ilmu pendidikan seperti yang sekarang ini kita lakukan. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD Negeri 05 Kota Besar yang pada hari ini alhamdulillah telah bisa bersama-sama hadir untuk memberikan dukungan dan support kepada rekan kita Bapak Riki dalam acara diseminasi budaya positif yang akan beliau paparkan sebentar lagi. Dan yang paling istimewa adalah kepada Bapak Riki sebagai calon guru penggerak yang mempunyai hajat pada hari ini, yang akan mempresentasikan atau akan mendiseminasikan budaya positif, yang mana diseminasi mungkin di antara Bapak Ibu mungkin masih ada yang belum paham tentang diseminasi. Diseminasi itu adalah penyebaran informasi atau penyebaran pengetahuan yang telah didapatkan oleh Bapak Riki dalam hal pembelajaran dalam pendidikan guru penggerak yang sedang beliau jalani pada saat ini. Dan alhamdulillah beliau sudah menjalani modul mulai dari modul 1.1 Ki Hajar Dewantara sampai sekarang beliau sudah berada pada posisi modul 1.4 yang mana judul dari modul tersebut adalah tentang budaya positif. Jadi pada hal sekarang ini Bapak Riki sebagai calon guru penggerak angkatan 11 itu ingin mendiseminasikan atau memaparkan ilmu yang telah beliau dapatkan pada program guru penggerak ini, yaitu tentang disiplin positif, di mana disiplin positif dari sekolah kita mudah-mudahan nanti dari paparan beliau, dari paparan Bapak Riki nanti bisa kita ambil manfaatnya dan kita cobakan di kelas yang kita ampuh di sekolah SDN 05 Kota Besar pada umumnya. Nah, ini adalah motivasi dari kita dan untuk kita. Kita memotivasi diri kita untuk bisa
budaya positif di sekolah kita ini. Bagaimana kita menerapkan budaya positif itu di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, kita dengarkan nanti bersama-sama. Saya sebagai yang mewakili kepala sekolah pada hari ini mengharapkan kepada Bapak Ibu Majelis Guru untuk terlibat aktif dalam kegiatan ini. Mungkin tidak panjang yang saya paparkan, nanti kita sama-sama mendengarkan paparan dari Bapak Riki sebagai calon guru penggerak angkatan 11 dalam acara diseminasi ini. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara selanjutnya, penyampaian diseminasi budaya positif oleh Bapak Riki Mustaqim. Kepada Bapak, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuril waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Alhamdulillah sehat walafiat kita semua Bapak Ibu, dalam rangka pada kegiatan ini adalah selaku saya calon guru penggerak, bagaimana saya bisa mengimbaskan untuk mendiseminasikan penerapan budaya positif modul 1.4 yang akan berlangsung sebentar lagi. Salawat beriring salam marilah kita unjukkan di pucuk pimpinan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat bagi beliau pada yaumil akhirnya. Selamat bahagia dan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang mewakili hari ini oleh Ibu Perawati, yang terhormat Ibu Moderator kami, dan kepada ibu-ibu yang telah berpartisipasi untuk meluangkan waktunya dalam melangsungkan kegiatan saya pada hari ini dalam bentuk penimplasan budaya positif di sekolah kita, yakni SDN 05 Kota Besar. Ibu-ibu yang saya hormati, sesuai yang saya dapatkan pada pembelajaran pendidikan guru penggerak modul 1.4, yang mana pada hari ini adalah tugas saya untuk menyebarkan pemahamannya kepada ibu-ibu. Apa sih yang dikatakan dengan budaya positif? Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada ibu-ibu semuanya. Kalau kita berbicara budaya positif, apa yang terlintas bagi ibu-ibu di dalam benak atau pikirannya? Kalau kita bicara budaya positif, ibu-ibu, apa yang terlintas? Hal baik, bagus. Apa lagi? Kebiasaan yang baik. Atau, ya, Bu Maria mengatakan disiplin. Benar. Nah, kalau budaya positif, maka yang terlintas dalam benak kita adalah kata disiplin atau kebiasaan. Nah, setiap kali kita selalu mudah mengatakan kata disiplin kepada anak-anak kita. Ya, mudah sekali kita mengatakan kata disiplin kepada anak-anak kita. Nah, sebenarnya apa yang dikatakan dengan disiplin itu, ibu-ibu? Kemampuan diri untuk menempatkan diri pada tempatnya.
Iya, kemampuan diri untuk menempatkan diri kepada tempatnya. Ada lagi? Sesuai peraturan yang berlaku. Sesuai dengan peraturan berlaku. Bagus. Berarti kalau kita berbicara disiplin itu adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis yang dilakukan yang dilakukan oleh anggota-anggota yang membuat aturan atau pimpinan. Institusi yang Bagus, institusi yang bersangkutan. Nah, itu yang dikatakan dengan kata disiplin. Sekarang terkait dengan konsep budaya positif yang harus kita terapkan di sekolah kita. Kalau budaya positif ini, Ibu, adalah sesuatu kebiasaan, itu yang dikatakan oleh Bu Lili tadi, sesuatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, terus-menerus, berkelanjutan, continue, sehingga melahirkan nilai kebajikan terhadap anak didik kita, ibu-ibu semua. Nah, pada materi kita hari ini, kita akan membahas konsep budaya positif. Yang pertama, disiplin yang kita bahas tadi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia, dunia berkualitas. Dan yang kelima, 5 posisi kontrol, dan terakhir yaitu segitiga restitusi. Nih, Bu. Nah, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa disiplin itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan siswa yang merdeka. Maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat. Ibu-ibu, saya punya contoh. Setiap pagi kita selalu datang tepat waktu. Ya, setiap pagi kita selalu datang tepat waktu supaya kita tidak terlambat. Artinya di sini Bapak Ibu, motivasi yang kita munculkan supaya datang terlambat itu karena takut atau ketidaknyamanan pada diri kita. Mungkin kalau kita datang terlambat, absen kita bisa menjadi kosong atau bisa ditegur oleh kepala sekolah. Jadi disiplin kita itu munculnya dari motivasi apa itu, ibu-ibu semuanya? Apakah itu dari dalam diri kita yang dikatakan dengan internal, atau di luar diri kita, atau yang mengendalikan orang lain yang dikatakan dengan eksternal? Kita merasa takut, ya kita cepat aja datang ke sekolah, nanti saya ditegur oleh kepala sekolah. Eksternal. Apakah kita boleh seperti itu, ibu-ibu semuanya? Kita mendisiplinkan diri hanya dari orang lain. Kita rasa takut, rasa tidak aman. Bagaimana cara mengatasi rasa tidak aman tersebut? Kita cepat-cepat datang. Artinya motivasi itu adalah motivasinya datang dari luar, eksternal. Harusnya ibu-ibu semuanya, motivasi kita itu datang dari diri kita. Kita yang melakukan perubahan terhadap diri kita. Niat dari hati, mulai dari diri kita untuk bertanggung jawab datang pagi-pagi. Ya, kita berikan yang terbaik kepada anak didik kita supaya anak didik kita menjadi contoh, karena bapak ibunya datang tepat waktu dalam belajar, dalam mengajar. Artinya, menurut Ki Hajar Dewantara, kita ini adalah ibu-ibu semua sistem among. Apa itu sistem among? Kita sebagai penuntun bagi anak didik kita dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan bagi anak didik kita. Itu menurut KHD Bapak Ibu semua. Kita lanjut dulu. Nah, menurut Diana Gosen menyatakan bahwa kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin atau disiplina,
yang artinya belajar. Sedangkan kata disiplin yaitu murid. Apa maksudnya ini? Bagaimana kita sebagai seorang pendidik membelajarkan anak dalam nilai-nilai positif, nilai kebajikan, dalam tanda kutip disiplin positif ini, Ibu. Ya, bagaimana kita memberikan pemahaman penanaman disiplin positif ini terhadap anak? Tentu mulai dari diri kita yang kita katakan sebentar ini. Ya, tanamkan pada diri kita. Ya. Lalu anak-anak akan melihat, wah seperti inilah Bapak Ibu guru dalam menegakkan disiplin positif. Disiplin positif itu apa Ibu-ibu? Apabila sudah menjadi kebiasaan, maka manfaatnya sangat besar Ibu-ibu semua. Sekolah kita akan menjadi maju dengan adanya kegiatan-kegiatan disiplin positif yang kita buat di sekolah kita. Kita lanjut Ibu. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ibu-ibu, kalau anak-anak berharap ketika melakukan sebuah disiplin dalam suatu hukuman, dalam sesuatu penghargaan, itu termasuk adalah kode jangka pendek. Artinya ibu-ibu, ketika kita memberi penghargaan, anak itu melaksanakan. Ketika kita memberi hadiah, anak itu baru melaksanakan. Namun esok-esoknya kita lupa atau tidak memberikan hadiah. Bagaimana nanti dia akan menjalankan disiplin? Tentu dia akan tergantung. Nah, itu yang dikatakan dengan motivasi eksternal dari ibu-ibu. Ya, kita memang dilarang. Ya, dalam melaksanakan disiplin itu janganlah memakai kata hukuman atau penghargaan ya yang menjanjikan atau hadiah yang dijanjikan untuk anak didik kita. Mulailah kita tanamkan supaya dia dari hatinya mampu melaksanakan apa yang kita inginkan dalam melakukan kebajikan-kebajikan di dalam pembelajaran kita ini, Ibu. Jika kita berhasil menanamkan disiplin positif, Ibu, anak didik kita akan merasa ingat selalu. Ini memori jangka panjang, Ibu-ibu. Karena apa? Motivasi dari hati nuraninya, dari sanubarinya ingin melakukan kegiatan-kegiatan positif. Nah, jadi mari kita anjurkan kepada ibu-ibu, seharusnya mari kita tanamkan motivasi intrinsik ini kepada anak didik kita supaya mereka terbiasa nantinya, bukan dia melaksanakan tanpa motivasi yang datang dari luar, seperti penghargaan, seperti hadiah, atau seperti iming-iming, baru dia bisa melaksanakannya. Kita lanjutkan. Nah, ibu-ibu, selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Selama ini ibu-ibu kita berprasangka salah. Kita memandang kepada stimulus respon. Nah, sekarang muncul perubahan-perubahan baru yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu pendekatan teori kontrol. Coba ibu-ibu lihat pada teori stimulus respon. Apakah kebutuhan kita sama? Ibu-ibu, apakah kebutuhan anak didik kita itu sama? Tidak. Bagus. Nah, menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Iya, anak-anak memiliki potensi dan minat yang berbeda, kemampuan akademik yang berbeda. Jadi tidak sama. Selama ini kita berpandangan, Bapak Ibu semuanya, bahwasanya kebutuhan anak ini kita sama, sehingga kita melakukan hal yang salah ketika kita melakukan teori kontrol terhadap anak-anak kita. Ternyata anak kita itu adalah berbeda. Beda dari apa? Motivasi, minat, bakat, semangat. Nah, bagaimana cara kita bisa memberikan pemahaman-pemahaman seperti ini agar terjadinya pembelajaran yang bermakna terhadap anak didik kita.
Ibu-ibu yang saya hormati, kita masuk ke orang kedua, stimulus respon, yaitu semua orang melihat hal yang sama. Apakah itu salah atau benar, ibu-ibu? Pernyataannya, semua orang melihat hal yang sama. Bukan, ibu-ibu. Ya, kita tidak melihat semua ini orang ini sama. Ada perbedaan. Nah, bagaimana teori kontrolnya, ibu-ibu? Setiap orang memiliki gambar yang berbeda, ibu-ibu. Ya, memiliki gambar berbeda. Kita diciptakan berbagai keunikan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, sesuai dengan teori pemikiran KHD adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam ini, ibu, lahir sesuai dengan minat yang berbeda, seperti kata potensinya, karakternya. Jadi kita ini menggambarkan mereka, ya, berbeda pula perilaku kita terhadap mereka. Artinya kita tidak menyamakan dari posisi karakter atau diri pribadi anak tersebut. Ada perbedaan-perbedaan yang mereka punya. Selanjutnya, ibu-ibu, nah, kita berusaha mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau posisi teori kontrol, kita berusaha memahami pandang orang lain tentang dunia. Nah, ini maksudnya, ibu-ibu, kita berusaha memahami pandang yang lebih banyak secara umumnya. Artinya kita tidak sama memberikan pandangan. Ya, secara umum memberi pandangan lebih dari bukan satu orang saja. Artinya lebih dari secara umum, lebih banyak memahami pandang orang lain. Artinya secara menyeluruh, ibu-ibu. Nah, lanjut. Nah, dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, selama ini, ibu-ibu, kita selalu menjat anak kita. Kenapa kamu tidak membuat PR? Dasarnya kamu pemalas, kamu bandel, kamu bodoh. Ternyata selama ini kita salah, ibu-ibu. Itu dalam pandangan stimulus respon. Terjadilah perubahan paradigma pada teori kontrol. Perilakunya, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa anak itu tidak berpikir? Mungkin ada di alasan, mungkin ada alasan yang tidak membuat, ada tujuannya. Mungkin bukunya tidak ada buku label paketnya, atau ada hal kegiatan yang mendesak di rumah atau kemalangan. Kita tanya dulu, kenapa? Sesuatu kesalahan itu, ibu-ibu, yang dilakukan oleh anak kita tentu ada tujuannya. Kenapa mereka tidak membuat? Tanyakan dulu, baru ya, jangan sampai kita langsung memarahinya, langsung membunuh karakter anak tersebut. Begitulah perubahan pada teori kontrol. Lanjut, ibu-ibu, saya bisa mengontrol orang lain. Apakah ibu-ibu bisa mengontrol orang lain? Bisa? Selama ini anak didik kita ini di bawah tangan saya. Saya bisa mengontrol anak saya, anak didik saya. Apapun yang dia lakukan, saya bisa mengarahkan kepada saya. Apakah pernyataan itu benar? Salah, bagus. Ternyata hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, ibu-ibu. Ibu-ibu, saya butuh 2 orang untuk simulasi. Ini melatih teori kontrol kita. Apakah sesuatu kontrol kita yang kita punya bisa nggak dipengaruhi oleh orang lain? Oleh Bu Leni sama Bu Maria bisa? Silakan ke depan. Ya, nanti kita akan ibu-ibu akan melihat bisakah teori kontrol ini mempengaruhi salah satu guru kita. Nah, Bu Maria menggenggam kedua tangannya seolah-olah tangannya itu ada emas. Ada emas di dalamnya. Ibu Leni memaksa dengan kata lembut, sedang dan keras untuk membuka tangan Bu Maria.
Ya, apakah Bu Maria mau atau tidak? Ini adalah benda berharga yang harusnya Bu Maria yang tahu. Posisinya ke teman atau Ya boleh, terserah Ibu. ibu boleh lihat apa yang di dalam tangan ibu. Oke, syarat kedua, turunan tadi ya. Bu, boleh lihat tak Bu apa yang di dalam tangan ibu? Syarat ketiga, Saya harus melihat apa yang di dalam tangan ibu. Hari ini juga, detik ini juga. oke selesai ya. Berarti Ibu Maria tidak mau. Ya, tepuk tangan buat ibu kita semuanya. Nah, ibu-ibu, benda yang akan dilihat oleh Ibu Leni itu, yang digenggam oleh Ibu Maria adalah sesuatu yang tidak, yang apa namanya, Ibu Maria tidak ingin untuk memberikan melihatkannya. Artinya itu adalah keinginan Bu Maria mau atau tidak mau memberikan. Artinya sesuai dengan kata lemah lembut, sedang kasar, seolah-olah Bu Maria tidak mau memberikannya. Artinya ketika teori kontrol yang terjadi, Bu Leni tidak bisa mempengaruhi teori kontrol pada Bu Maria. Bu Maria tidak mau memberikan, menunjukkan apa yang ada di dalam sebuah genggaman tangannya. Kita tidak bisa mengaruhi teori kontrol sama Bu Maria sesuai dengan teori kontrol pada paradigma perubahan ini. Artinya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi bagaimana caranya ibu-ibu? Tentunya kalau Bu Leni ingin tahu Bu Maria melakukan pendekatan. Melakukan pendekatan secara individu, baru kita bisa mencari tahu apa yang sebenarnya ada pada tangan Bu Maria. Begitu juga pada anak didik kita. Selama ini anak didik kita malas kita suruh untuk mendengarkan pembelajaran, kita paksa dia untuk membuat tugas. Selama ini anak didik kita mungkin ada yang lalai membuat tugas, kita paksa dia. Dan sehingga kita menjadi ultimatum terhadap anak didik kita dengan cara memaksa. Tugas harus kumpul, tugas nantinya harus bapak nilai atau ibu nilai. Ternyata bagaimana? Anak tidak bisa dipaksa karena teori kontrolnya ada pada diri mereka. Jadi bagaimana caranya ibu-ibu untuk kita melekatkan teori kontrol dengan melakukan pendekatan positif terhadap anak didik kita. Kita dekati dia, kita hampiri dia. Apa kesalahan-kesalahan yang ada pada diri dia? Lalu dia lakukan curhat kepada kita. Di sanalah kita baru bisa menyelesaikan apa yang sebenarnya terjadi. Itu yang dikatakan dengan kita tidak bisa mempengaruhi teori kontrol yang ada pada diri anak didik kita. Hanya dia yang bisa dari niat hatinya ibu-ibu untuk memberitahu. Jadi ibu kita lanjut, pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Pemaksaan di mana tadi gagal kan boleh karena Bu Maria tidak mau untuk membuka apa yang ada di dalam tangannya. Itu menurut Sigmund Freud. Memang iya gagal. Bagaimana caranya untuk supaya berhasil? Itu melakukan pendekatan kolaborasi kita ibu-ibu dan konsensus. Apa itu konsensus? Kesepakatan kita terhadap guru dengan anak. Baru kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi, apa yang ada di tangan Bu Maria itu. Untuk menciptakan sebuah pilihan baru. Terakhir, modal berpikir menang kalah. Artinya ibu-ibu kita merasa bahagia. Ya, kita merasakan anak ini selalu salah. Ya, kita yang selalu menang. Ya, kita memberikan kita seolah-olah yang terbaik ke semuanya terhadap anak didik kita. Ternyata di dalam stimulus responnya itu salah ibu-ibu. Dan bagaimana cara pendekatan terbarunya? Model berpikir menang-menang ibu-ibu. Artinya di sini ibu-ibu, ketika kita anak bersalah, ada sesuatu permasalahan, kita mencarikan solusi. Carikan solusi kepada anak kita. Anak bapak, ada sesuatu ya? Apa yang dipikirkan? Ada masalah ya? Kenapa tidak buat tugas?
Nah, anak itu memberikan alasan-alasan kenapa dia tidak melakukan kegiatan-kegiatan positif. Nah, di sanalah kita merasa menang, anak merasa bahagia. Itu yang dikatakan dengan teori kontrol model berpikir menang-menang gitu. Jangan kita bahagia, anak-anak merasa kalah, anak-anak merasa tersudut dengan apa perkataan kasar yang kita katakan terhadap anak-anak. Pakailah teori kontrol menang-menang. Kita berikan solusi, kita menang, anak merasa bahagia, anak merasa nyaman, anak terasa teratasi permasalahan yang dia dapatkan. Begitu ibu-ibu dari contoh pendekatan paradigma teori stimulus respon ke paradigma teori kontrol. Nah, selanjutnya ibu-ibu, kita masuk kepada motivasi perilaku manusia. Nah, ibu-ibu tadi adalah jembatan untuk masuk pada motivasi perilaku manusia. Nah, ibu-ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dina Gosen, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti yang kita katakan tadi, misalkan kita ambil contoh baru, kita merasa takut terhadap teguran dari bapak kepala sekolah atau ketidaknyamanan dalam hati ketika kita tidak membuat administrasi sekolah. Artinya ibu-ibu itu adalah motivasi yang kita lakukan, motivasi dari luar. Kita takut, kita tidak nyaman, ya, supaya mengatasi rasa takut dan rasa tidak nyaman. Nah, kita melaksanakan membuat administrasi kelas. Kadang-kadang main cepat saja untuk selesai, kadang-kadang tidak sempurna. Artinya di sini kita sudah menanamkan motivasi yang sangat terendah, level terendah itu ibu-ibu. Jadi bagaimana ibu-ibu? Ya, tanamkanlah motivasi yang ada pada diri kita, yaitu motivasi intrinsik yang kita bicarakan tadi ya ibu. Bagaimana motivasi itu ada dalam diri kita dan keyakinan kita. Nah, yang kedua, ada yang mendapatkan penghargaan ini ibu-ibu, mendapat imbalan. Nah, mungkin dapat sebuah reward dari kepala sekolah atau dari kita memberi reward kepada anak didik kita, sehingga dia termotivasi untuk melaksanakan apa disiplin yang kita buat, apa kegiatan yang kita buat. Nah, kalau kita mau melaksanakan kegiatan itu kepada anak-anak ibu-ibu, anak-anak itu hanya melekat pada diri kita saja, kepada guru lain mana? Kenapa? Karena kita memberi hadiah. Kenapa karena kita memberi penghargaan terhadap diri kita. Jadi dia hanya dekat dengan kita, sedangkan ke guru lain apapun kegiatan disiplin yang dibuat oleh guru-guru lain, mereka akan enggan. Mungkin mereka akan mau dengan kita. Artinya terjadinya pemilihan ketidaksamaan dalam melaksanakan kegiatan dalam pembelajaran karena dilihat dari guru yang memberikan penghargaan. Ini adalah motivasi level 2. Yang terendah itu motivasi dalam ketidaknyamanan, beranggap itu kita menghindari ketidaknyamanan atau merasa bersalah. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga ini adalah level motivasi yang paling bagus, yaitu ya motivasi yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Ya, bagaimana kita bisa melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan kita hargai. Motivasi ini akan mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat dari dalam diri kita masing-masing atau motivasi kita. Nah, kita masuk kepada hukuman dan penghargaan itu. Ya, kita memang dilarang memberikan hukuman dan penghargaan kepada anak-anak. Ya, sebelumnya kita selalu siapa yang yang paling cepat selesai tugas, Bapak kasih satu pulpen atau uang 5.000 atau 10.000. Janganlah kita melakukan hal demikian ibu-ibu. Itu adalah membuat anak didik kita merasa tergantung dengan keadaan. Kalau nggak seperti itu, mungkin saya nggak mau, mungkin saya nggak melaksanakan. Atau hukuman.
Nah, kalau tidak membuat, anak-anak Bapak bersihkan pekarangan luar sekolah. Nah, anak itu bergegas cepat-cepat. Janganlah seperti itu, ibu-ibu. Artinya kita dilarang untuk memberikan hukuman dan penghargaan. Tanamkanlah motivasi intrinsik yang ada pada diri anak tersebut. Kita lanjut, Bu. Nah, kita masuk pada keyakinan kelas. Bapak Ibu, ibu-ibu, selama ini kita sudah mendengar apa itu yang dikatakan dengan keyakinan kelas. Apakah berbeda dengan peraturan kelas, Bu? Beda ya? Beda. Nah, kalau peraturan kelas itu seperti apa ya itu, Bu? Peraturan yang dibuat seperti apa? Sedangkan keyakinan kelas itu yang bagaimana? Silakan, Bu. Terima kasih Pak Iki. Ya. Mungkin pendapat saya ya Pak Iki ya, kalau peraturan itu biasanya mungkin guru kelas itu yang membuat. Ya. Dan dimulai dengan kata-kata harus, jangan gitu. Kalau saya rasa kalau keyakinan kelas tuh yang saya tahu itu keyakinan bersama, dibuat secara bersama dan melalui aspirasi bersama atau musyawarah bersama. Mungkin itu yang dapat saya berikan. Ya, bagus. Ya, benar kata Bu Leni. Jadi peraturan kelas itu adalah peraturan yang dibuat oleh atasan dan diikuti oleh anggotanya. Nah, siapa yang membuat itu? Atasan atau pimpinan kita, sehingga kita mengikuti dari aturan-aturan yang berlaku. Berarti sifatnya di sini ya ibu-ibu memaksa. Ya, harus kita laksanakan. Nah, beda dengan keyakinan kelas ibu-ibu. Kalau keyakinan kelas ini adalah nilai kebajikan yang harus kita yakini. Apa yang kita inginkan dalam kelas kita atau sekolah kita, setiap warga kelas, setiap warga sekolah melaksanakan keyakinan yang dia buat itu, ibu-ibu. Itu yang keyakinan kelas. Kesepakatan anak didik kita di dalam kelas. Tujuannya apa? Agar mereka merasa merdeka belajar dalam kelas, merasa aman dia ibu, merasa bahagia. Karena yang membuat kesepakatan mereka. Nah, kita lanjut. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Jadi ibu-ibu, bagaimana kita bisa menerapkan keyakinan kelas kita di kelas kita masing-masing? Cobalah ibu-ibu. Nah, dalam keyakinan kelas kita itu, anak-anak akan merasa terarah. Anak-anak akan merasa tahu dengan apa yang mereka inginkan dalam kelasnya. Ketika dia melakukan salah, saya sudah membuat keyakinan. Ketika yang ini membuat salah, saya sudah ada keyakinan. Artinya, pembelajaran kita berikan, kelas yang kita rasakan akan menjadi kelas yang merdeka, kelas yang nyaman sebahagianya. Maka tujuan pembelajaran kita akan tercapai menjadi pembelajaran yang bermakna terhadap anak didik kita. Nah, bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas ibu-ibu? Pertama, bersifat abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal secara menyeluruh. Dan yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Apa contohnya dalam pernyataan positif ini, ibu-ibu? Nah, kita tidak boleh membuat seperti ini. Jangan buang sampah sembarangan.
Itu kata negatif ya Ibu ya. Nah, harusnya kita ganti dengan kata positif. Membersihkan kelas. Buatlah sesingkat-singkatnya Ibu supaya mudah diingat oleh anak didik kita. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Itu kalimat negatif. Jadikan dia kalimat positif. Bagaimana positifnya Ibu? Kalau tidak boleh datang terlambat, datang tepat waktu. Jadikan dia kalimat positif. Jangan dia kalimat negatif Ibu. Dan buat sesingkat mungkin, semudah mungkin supaya anak didik kita ini mudah dia ingat, mudah dia hafal. Nah, sedikit saja agar mudah diingat sudah dijelaskan dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga kita mudah terapkan. Ya, sesuaikan dengan kondisi kelas yang ada atau sekolah kita. Selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, karena dia yang akan melaksanakannya Ibu-ibu. Seharusnya begitu. Kita lanjut. Nah, Ibu-ibu, saya punya pertanyaan. Ibu, silakan dibaca oleh rekan saya dulu. Ibu Muniasi. Ibu Ambar. Pertanyaan aja baca aja nanti. Apa Bu? Langsung pertanyaannya aja bikin. Baca aja. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Nah, Ibu-ibu, tadi rekan kita sudah membaca suatu permasalahan. Ini terkait dengan kebutuhan Ibu-ibu. Kebutuhan Ibu Ambar ini merasa sulit mengatasi anak yang bernama si Doni ini, selalu mengeluh, selalu meminta bekal makan siang secara paksa. Selalu, arti kata selalu berarti continue, tidak berkelanjutan. Dan bagaimana dia cara mengatasinya Ibu-ibu? Ini adalah masalah kebutuhan ini Ibu-ibu. Nah, lalu bagaimana kita mengantisipasi dari Ibu Ambar ini? Bagaimana kita mencarikan solusinya? Ayo Ibu. Nah, kita lihat dulu Ibu-ibu. Kita bahas dulu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar diri kita Ibu-ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, rasa kasih sayang. Yang ketiga, kita ingin kebebasan. Yang keempat, mendapatkan kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Nah, kalau kita kaji dari masalah gambar tadi, si Doni tadi, dia kekurangan kebutuhan apa itu? Bertahan hidup. Ya, bagus, bertahan hidup. Karena dia Lapar. Secara paksa dia mengambil makanan temannya. Bagus. Ada lagi Ibu-ibu? Masalahnya kesenangan. Ada lagi kasih sayang mungkin namanya. Kenapa? Ibunya tidak mengantongi bekalnya untuk ke sekolah. Rasa perhatian, rasa peduli, kasih sayang oleh orang tuanya. Nah, ada lagi dia 3 itu Ibu-ibu. Apa lagi kira-kira? Penguasaan is very good. Dikuasai. Bagus. Dia ingin menjadi kekuatan dari anak kawan-kawannya. Berkuasa, ingin mengambil punya kawan temannya. Nah, itu kekurangan kebutuhan dari si Doni itu Ibu-ibu. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut? Nah, kita lanjut.
Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kalau kita kaitkan dari kebutuhan Sidoni itu kurang kebutuhan dasar hidup, kita harus tahu. Jangan kita langsung memarahinya. Lapar sekali kau Doni, atau lapar Doni, seperti itu kan? Kelaparan ya. Nah, jangan kita selalu memberikan ultimatum kasar terhadap anak kita. Permasalahannya kita, berarti kebutuhan bertahan hidupnya dengan rasa lapar belum terpenuhi. Bagaimana cara kita mengatasinya? Tentu kita lakukan pendekatan. Nah, belum makan ya? Apakah sudah sarapan tadi? Kenapa enggak dibekali sama ibunya? Dengan bercerita seperti itu, yakin kita Sidoni akan menjelaskan kepada kita apa permasalahannya. Nah, ketika dia menjadi penguasa, bagaimana taktik kita untuk mengatasi itu? Nah, di sisi lain kita beri dia kekuatan terhadap kelasnya mungkin, karena dia mungkin paling berani, yang paling jago di kelasnya. Bagaimana dia bisa memimpin kelasnya? Bisa kita lakukan trik seperti itu. Karena dia ingin berkuasa ya. Memang kita ini sebagai manusia, kebutuhan kita ini adalah sebagai penguasaan. Bagaimana kita bisa berkuasa? Memang iya. Jadikan dia ketua keamanan. Jadikan dia ketua keamanan. Nah, dengan pendekatan itulah maka kebutuhan yang berkurang terhadap anak didik kita bisa terpenuhi 8 tahunnya. Begitu ya Ibu. Kita lanjut 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup. Seperti apa bertahan hidup tadi kita sudah jelaskan. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa diterima, yaitu bagaimana kita dipedulikan, bagaimana kita berbagi sesama rekan, kerjasama kita dan menjadi bagian dalam suatu kelompok. Selanjutnya, penguasaan. Ya, di sini adalah harga diri kita, keinginan kita untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya, kebebasan. Ya, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri kita. Selanjutnya, terakhir, kesenangan, bermain, ya, humor, canda tawa, antusiasme dan tertawa. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia yang wajib atau yang harusnya kita tahu. Karena apa? Kita akan melihat apa kebutuhan anak kita yang tidak terpenuhi. Ya, yang tidak terpenuhi, sehingga kita tahu apa kebutuhan yang tidak terpenuhi, kita bisa melakukan pendekatan dan mencari solusinya. Begitu ya Ibu. Nah, Ibu-ibu, ini adalah kebutuhan dasar guru-guru ini Ibu-ibu. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid saja, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam sekolah kita, baik itu pendidik atau pendidikan. Nah, sekarang coba ibu-ibu lihat di sekolah kita. Ya, kira-kira kita memiliki kebutuhan dasar yang seperti apa? Apakah itu penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau kasih sayang dan rasa diterima? Kira-kira sekolah kita apa itu ibu-ibu? Rasa-rasa apa? Rasa diterima kah? Atau rasa kasih sayang? Atau kebebasan, kesenangan? Semuanya. Yang ada pada diri kita masing-masing, yaitu rasa diterima dan rasa kasih sayang. Kalau kebebasan mungkin juga ya. Iya. Nah, itu adalah rasa diterima atau rasa kasih sayang. Bagaimana kita bisa
saling diterima atau pendekatan yang terbuka, baik itu dalam pimpinan maupun dalam sinergi kinerja kita, ya, sehingga kita bisa bekerjasama dan berkolaborasi di dalam suatu instansi yang kita ampuh di sekolah kita masing-masing. Lanjut Ibu. Nah, sekarang kita masuk tahap 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru Ibu-ibu. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga ya sebagai teman, dan yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kira-kira kita berada di posisi mana ya Ibu? Mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Kita lihat cuplikan video ya Bu ya. Kira-kira video kita ini masuk kepada posisi kontrol yang mana? Sinagones, silakan. Mau saya bercerita, Chelsea.
ketika saya melihat video ini, saya nangis dulu. Saya merasa kasihan, kenapa ya selama ini kita ada membuat kesalahan terhadap adik kita. Kita ingat berapa tahun kita sudah mengajar, mengabdi untuk anak didik kita. Mana tahu kita ada kilaf. Jadi setiap saya melihat video ini, ibu saya nangis terus. Merasa kasihan ketika kita memberikan teori kontrol hukum terhadap didik kita. Jadi ibu-ibu sudah melihat video ini. Nah, kita kan sudah sama-sama menyaksikan sebuah video yang menyatakan tentang penghukum. Kira-kira bisa nggak ibu gambarkan apa yang terlintas di benak atau gambaran di pikiran ibu sekarang? Coba berikan alasan kepada alasan singkat mungkin ibu kepada kami. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Iji. Ya, saya sangat terinspirasi saat pada video tadi ya. Mungkin yang saya sadar karena mungkin selama ini kita menghukum tanpa mempertanyakan alasan anak itu kenapa dia bisa melakukan seperti itu. Yang kita tahu kan selama ini PR harus ada, semuanya harus ada di depan kita, harus selesai pada waktunya. Dan video tadi sangat menyentuh hati sekali dan mungkin itu kontrol diri untuk kita ya semuanya. Mungkin peristiwa itu tidak akan terjadi lagi sama kita. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berpikir lebih baik untuk menghukum anak tersebut atau untuk kita harus kita pertanyakan latar belakangnya kenapa anak itu bisa melakukan seperti itu. Itu pertanyaannya tadi. Oke. Terima kasih Bu, jawabannya sudah tepat. Ya, terima kasih Bu Leni. Bu Leni sudah memaparkan penjelasan dari saksian video tadi bahwasannya kita ini tidak boleh langsung memberikan ultimatum sebuah hukuman terhadap diri kita, apalagi dengan benda-benda keras. Harusnya kita menanyakan, ya, kenapa dia membuat permasalahan seperti itu. Kenapa dia membuat datang terlambat seperti itu? Tentu ada alasannya. Tentu ada sesuatu yang membatasinya. Jangan kita langsung main cat aja, kita pukul. Nah, maka daripada itu, ibu-ibu, inilah peran kita sebagai guru untuk bisa memahami 5 posisi kontrol ini. Nah, sekarang saya tanya, tadi termasuk posisi kontrol yang seperti apa itu ibu? Pen hukum. Bagaimana ciri-cirinya tadi? Mengeluarkan suara kasar ya ibu nak? Suara kasar, suara keras. Ada memakai benda yang kuat untuk mencelakai mental fisiknya mungkin. Nah, ini harus kita hilangkan kita sebagai guru. Janganlah kita selalu memberikan hukuman, apalagi hukuman yang menyakiti baik itu mental atau fisik anak didik kita. Ini adalah sama dengan long term memory, ibu-ibu. Memori jangka panjangnya akan ingat dia. Ini bapak ini memarahi saya ketika dia dewasa. Ini ibu ini memukul saya pada waktu itu. Artinya dia akan menjadi dendam. Jadi mari kita ubah ibu-ibu paradigma kita pilih teori posisi kontrol kita yang mana yang terbaik, yang terbagus. Nah, kita masuk kepada 5 posisi kontrol. Saya sudah jelaskan ya Bu ya. Hukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman dan sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, yang bagusnya yang seperti apa? Nah, kalau kita kaitkan pada penerapan 5 posisi kontrol ibu-ibu, seperti kasus kita setiap hari Senin ini banyak kita temukan oleh sama guru rekan kita, guru olahraga, sama beliau. Nah, di sini siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah,
Apa posisi kita sebagai penghukum? Hei Udin, sering sekali kamu tidak memakai peci. Hormat dulu. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Berdiri dulu di pekarangan. Hormat pada tiang bendera 1 jam lamanya. Itu adalah posisi kita sebagai penghukum. Dan ada posisi kontrol kedua, membuat mereka merasa bersalah. Sudah berapa kali Bapak harus memberitahukan kamu, nak, kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Tidak memakai atribut lengkap. Malu Bapak sama kepala sekolah. Itu membuat mereka rasa bersalah. Oh iya, saya salah. Saya tidak lengkap terus. Masa dirinya rasa bersalah. Nah, bagaimana dalam bentuk teori kontrol sebagai teman? Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu kita sebagai teman. Teori kontrol kita, dialog kita itu yang berbeda, ibu-ibu. Nah, selanjutnya teori kontrol keempat. Ya, bagaimana kita sebagai pemantau? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulang lagi. Kita memantau ibu-ibu, apakah dia dibelinya atau enggak? Apakah dia memakai seragam lengkap atau enggak senannya depan? Nah, ini adalah posisi kontrol pemantau. Dan selanjutnya posisi kontrol yang terakhir yaitu posisi manajer. Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Nah, inilah posisi kontrol manajer. Harusnya kita ibu-ibu, posisi kontrol mana yang harus kita pakai? Apakah itu pemantau ibu atau teman atau penghukum atau membuat mereka merasa bersalah? Bagusnya yang mana kita pakai ibu? Posisi kontrol apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan atau Ibu terapkan? Posisi kontrol manajer. Artinya ibu-ibu, kita mencari tahu apa kesalahannya dan bagaimana dia bisa memperbaiki atas kesalahan yang dia buat. Nah, suruh mereka mencari solusi sendiri. Nah, artinya kalau kita manajer ini, bagaimana anak kita bisa bertanggung jawab, ya, menjadikan dirinya tahu akan kesalahan yang dia buat dan mencarikan solusi yang terbaik bagi dirinya sendiri. Kita hanya memberikan arahan-arahan dan petunjuk yang terbaik bagi dirinya. Nah, itu kita sebagai pendidik dianjurkan sebagai posisi kontrol manajer. Nah, ibu-ibu, coba kita lihat posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol rasa bersalah. Ini ibu-ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, bagus. Ini ibu-ibu, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi manajer. Kita minta solusi ya. Nah, selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, sebagai teman. Bagus. Nah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Nah, ibu-ibu, dari 5 posisi kontrol tadi, kita akan menyelesaikannya dengan
restitusi. Nah, baru yang restitusi itu adalah alat sebuah dialog untuk menyelesaikan permasalahan dari posisi kontrol yang kita terapkan. Nah, apa yang dikatakan dengan restitusi? Menurut dosen, restitusi ini merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter lebih kuat. Nah, kita selesaikan dengan restitusi. Nah, restitusi ini, ibu-ibu, nah nih, kenapa dikatakan dia segitiga restitusi? Karena ada 3 cara dalam penyelesaian masalahnya. Yang pertama, kita stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinannya. Nah, jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses kita berdialog dengan anak-anak kita yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab kelak nantinya. Kita lanjut dulu. Nah, ini bagaimana kita memberikan dialog untuk menstabilkan identitas. Nah, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Begitulah dialog yang kita kemukakan terhadap anak didik kita ketika kita menyelesaikan masalahnya dalam menstabilkan identitas. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Artinya katanya tidak kita berikan sesuatu penekanan terhadap anak-anak. Artinya kita berikan dia satu kepercayaan untuk memvalidasi tindakan apa yang dia buat atau permasalahannya. Tidak ada penekanan, ibu-ibu. Selanjutnya kita tanyakan keyakinan itu. Yang ketiga, ya kita tanyakan keyakinannya. Nah, seperti apa dialognya, ibu-ibu? Apa keyakinan kelas yang pernah kita buat? Halo. Nah, apa keyakinan kelas yang pernah anak bapak buat? Nah, yang kedua, nilai apa yang telah disepakati bersama? Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah sebuah dialog yang menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan tentang keyakinan. Nah, ibu-ibu semuanya, mari kita lihat video restitusi yang telah saya buat dengan anak didik saya di kelas 5B. Mari kita saksikan bagaimana kita dengan anak-anak menyelesaikan permasalahan dalam sudah kesalahan juga. Lalu ingat kalian sudah prestasi lahirkan COVID belajar Pancasila belajar berbagai kita mencari kolaborasi
skenario menggunakan segitiga restitusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk ya. Untuk menstabilkan identitas, akhir-akhir ini alias menurut ingatan kalian sudah berapa kali kalian selamat selama 2 minggu terakhir? Menurut kalian datang ke rumah itu sudah kesalahan bukan? Baik kalian. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaiki. Setuju? Kalian, mari kita cari solusinya bersama-sama ya. Kalian datang terlambat pasti punya alasan. Coba jelaskan kepada Bapak, kenapa 2 minggu terakhir ini alias yang datang terlambat? Kalian, apakah kesepakatan kelas telah kita buat sebelumnya? Kalau seminar dan terlambat, menurut kalian apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Oke, menurut kamu, keyakinan kelas seperti apa yang telah kamu langgar? Iya. Menurut kamu apa yang seperti itu? Penting? Karena dengan disiplin berarti kita telah mempelajari waktu. Alia, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Sepertinya selesai tepat waktu dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian kita. Ya Pak, saya menyesal sudah datang terlambat Pak. Saya minta maaf. Iya Alia, sikap dan sangat baik yang sudah kamu lakukan adalah dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar Alia tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Mulai hari ini saya akan tidur lebih cepat Pak, agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Baik Alia, sekarang Alia sudah menemukan solusinya. Agar ini tidak diulang lagi, Bapak akan bekerja sama dengan orang tua Alia agar Alia tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke bangku Alia. Terima kasih Pak. Sama-sama Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Rahmadan Hatusifah, murid kelas 5. Terima kasih Bapak Guru, saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Guru untuk menemukan masalah yang telah saya lakukan. Saya tidak akan terlambat lagi untuk datang ke sekolah. Sukses selalu Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, itu adalah kasus 1 yang telah saya buat pada segitiga restitusi. Nah, bagaimana dalam suatu permasalahan yang ditemukan oleh anak didik saya, kita laksanakan dengan segitiga restitusi. 1, kita stabilkan identitasnya. Ya, kenapa si Alia ini datang terlambat? Lalu identifikasi masalahnya. Nah, kenapa penyebab dia bisa terlambat? Dan ketiga, kita cari bentuk keyakinannya. Kalau datang terlambat, sebelumnya kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang sudah dia langgar? Disiplin kah atau sebagainya? Nah, kita kembalikan kepada posisi kontrol kita, yaitu posisi kontrol manajer dengan melakukan segitiga restitusi. Begitu ibu-ibu. Kita lanjut. Nah, di sini ibu-ibu kita masuk kepada penerapan. Nah, dalam bentuk penerapan kita dalam
enam budaya positif ini seharusnya seyogyanya kita dapat menerapkan nilai positif dari diri sendiri, karena meyakini nilai-nilai yang kita percayai untuk menghargai diri kita masing-masing dan menjadi pembelajar sepanjang hayat agar dapat menjadi teladan bagi murid. Dan kita bisa berkolaborasi ibu-ibu semuanya bersama rekan-rekan sejawat dalam membuat program kebiasaan positif. Ini ibu-ibu, dalam pembuatan program ini butuh kerjasama, tidak bisa dalam waktu yang cepat. Kita butuh proses dalam mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah kita, yang nantinya berdampak pada perubahan perilaku murid dan menjadi lebih baik ke depannya, menjadi sekolah yang kita inginkan, sekolah yang bermutu atau sekolah maju dan berkualitas dengan penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita, ibu-ibu semua. Ibu-ibu, dengan berakhirnya penjelasan penerapan segitiga restitusi ini, maka berakhir pula lah kegiatan saya dalam mempresentasikan pemahaman saya untuk mengimbaskan diseminasi budaya positif. Tugas saya sebagai pendidikan guru penggerak dalam modul 1.4, mohon maaf terlebih dahulu kepada ibu-ibu semuanya jika ada kata-kata yang salah yang tidak berkenan. Saya sudahi. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu. Dari paparan yang disampaikan oleh Bapak Ariki tadi, mohon tanggapan dan pendapatnya. Terima kasih. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Baiklah, saya akan menanggapi dari pemaparan Bapak Riki tadi. Saya jujur sebenarnya ini sangat bermanfaat sekali bagi saya. Dengan mendengarkan diseminasi yang Bapak Riki paparkan tadi, saya mendapatkan banyak ilmu yang sebelumnya saya mungkin dalam pembelajaran atau dalam menghadapi siswa mungkin kita masih mengikuti atau masih mencontoh dari pembelajaran orang zaman dulu, yaitu sebagai contohnya saja peran kita sebagai guru. Mungkin di sini saya ketika belum mengetahui dari pemaparan Pak Riki tadi, mungkin saya di sini banyak, khususnya kita juga, bahwa di sini mungkin kita itu perannya bukan sebagai manajer, tapi sebagai pembuat rasa bersalah dan sebagai penghukum. Tapi setelah mendengar pemaparan dari Pak Riki tadi, sangat bermanfaat sekali bagi saya bahwa sebagai seorang guru itu kita harusnya sebagai teman, tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian di sini kita diposisikan sebagai guru yang ideal itu adalah sebagai manajer di sini. Kemudian di sini juga saya mengetahui bahwa kebutuhan seorang siswa itu bukan hanya satu, tetapi sini ada beberapa kebutuhan yang harus kita penuhi sebagai seorang pendidik. Jadi intinya di sini saya mendapatkan banyak sekali ilmu yang diperoleh setelah mendengarkan pemaparan yang Bapak Riki berikan. Terima kasih.
Pertanyaan selanjutnya, oh ya, pada Bu Azimah. Terima kasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Riki yang telah memaparkan panjang lebar tentang budaya positif. Nah, dari penjelasan Pak Riki tadi, saya menarik kesimpulan bahwasanya dengan adanya budaya positif di sekolah, tentu kita mengharapkan kepada semua pihak yang ada di sekolah itu agar dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif. Nah, tujuannya apa? Agar untuk mencapai pertumbuhan akademik dan pribadi dari siswa itu sendiri. Nah, dari tadi saya menangkap sedikit budaya positif yang diterapkan itu salah satunya adalah disiplin positif. Nah, di situ tadi saya memperhatikan bahwasanya budaya disiplin positif itu ada beberapa faktor yang yang mendorong seseorang itu untuk melakukan budaya positif itu. Nah, di faktor itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini Pak Riki, kita sebagai guru, bagaimana caranya kita menerapkan budaya positif itu betul-betul muncul dari faktor internal anak itu sendiri, bukan dari faktor penghargaan ataupun faktor hukuman. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Azimah dan tanggapan pada Bu Nini tadi. Saya menangkap dari pertanyaan Bu Azimah, bagaimana cara kita sebagai guru menegakkan disiplin positif tanpa ada bagaimana cara menegakkan budaya positif dari faktor internal anak, dari faktor internal itu sendiri tanpa ada hukuman, ya, dari faktor internal anak itu sendiri tanpa ada penghargaan atau hukuman. Ya, terima kasih Bu Azimah. Kita memang dilarang memberikan hukuman atau penghargaan terhadap anak didik kita. Otomatis itu akan memberikan suatu motivasi yang bukan ada dalam dirinya. Kalau setiap saat kita memberikan itu, ibu-ibu, nah anak-anak itu akan tergantung dengan motivasi yang mereka miliki. Kalau dia sudah tergantung, tentunya dalam pembelajaran dia akan merasa kurang dalam semangat atau partisipasinya dalam mengikuti pembelajaran. Kenapa? Karena sifatnya tergantung kepada penghargaan. Kalau nggak diberi penghargaan oleh ibu, mungkin saya agak lama untuk siap. Kalau saya diberi hadiah atau penghargaan, saya akan utamakan untuk nomor 1 siap. Artinya ada sifat ketergantungan. Nah, bagaimana cara kita untuk menanamkan jiwa budaya positif itu memang ada pada diri anak-anak? Tentunya dengan melakukan pendekatan nilai-nilai positif kita terhadap anak. Nah, lakukanlah pendekatan atau motivasi yang bisa dia menjadikan anak kita itu memang terpengaruh dari dirinya sendiri. Nah, berbagai upaya pendekatan ibu lakukan. Bapak, ibu-ibu mungkin sudah memahami apa saja pendekatan terhadap anak untuk meningkatkan motivasi dalam mencapai terwujudnya motivasi internal yang ada pada diri kita. Mungkin menanyakan sesuatu hal yang terkait tentang pembelajaran. Nah, ini pembelajarannya sangat-sangat berharga bagi anak didik Bapak untuk kedepannya. Sangat bermanfaat. Nah, coba kerjakan dengan waktu yang telah Bapak tetapkan atau Ibu tetapkan. Nah, kita mudah-mudahan anak Bapak akan menjadi orang
pemimpin di masa depan. Beri dia motivasi, beri pendekatan-pendekatan bermakna terhadap anak dia, supaya motivasi yang ada apresiasi penghargaan itu akan hilang bagi dirinya, lama dan bagi hilang. Mereka akan merasa bersalah ketika dia mengambil hadiah. Oh jangan bu, jangan bu, jangan. Nanti saya akan apa? Pasti dia merasa bersalah. Saya sudah pernah coba ibu-ibu. Nah, terakhir tentang hukuman ibu. Jangan sekali kita menghukum anak-anak tadi seperti yang kita tayangkan pada video ini. Jujur ibu, saya sangat merasa sedih ketika 3 kali dipukul dengan roh pengaris. Ternyata gurunya merasa bersalah. Anak itu adalah merawat orang tua yang sakit kira-kira. Menangis, dia akan merasa bersalah. Nah, bagaimana cara kita menanamkan kedekatan kita terhadap anak-anak, sedangkan kita melakukan hukuman yang lebih keras kepada mental habis anak. Jangan sekali berbuat seperti itu, ibu-ibu. Nah, dengan itulah munculnya segitiga restitusi itu ya, ibu-ibu ya. Apapun posisi yang kita lakukan dalam bentuk posisi manajer, lakukanlah permasalahannya, selesaikanlah permasalahannya dengan segitiga restitusi. Stabilkanlah identitas. Ya, identifikasi masalah yang anak itu berbuat, pasti setiap masalah ada sesuatu alasan kenapa dia berbuat salah. Terus tanyakan keyakinannya ibu-ibu. Kenapa selama ini kita membuat keyakinan kelas, apa yang dia langgar terhadap keyakinan itu dan bagaimana cara memperbaikinya. Seperti itu ibu, cara kita menerapkan budaya positif dalam faktor internal diri anak masing-masing tanpa ada hukuman dan tanpa ada penghargaan. Terima kasih ibu. Terima kasih atas tanggapan dan pertanyaan yang Bapak Ibu berikan. Mudah-mudahan pada hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa laksanakan pada kegiatan rutin kita. Demikianlah acara pada hari ini. Saya selaku moderator, jika ada salah dan janggal saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sitowati Sandrarini, rekan sejawat dari Bapak Diki Mustaqim SPD. Dari pemaparan materi atau diseminasi yang telah dilakukan Bapak Diki Mustaqim tadi, saya mendapatkan ilmu dan wawasan baru mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Dan saya termotivasi untuk melakukan perubahan-perubahan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 05 Kota Besar mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Diki Mustaqim SPD sebagai CGP Angkatan 11 dan memberikan apresiasi yang luar biasa telah berhasil mengimbaskan pemahaman tentang budaya positif di sekolah. Semoga kita bersama bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar hari ini anak-anak semuanya? Bisa praktik hari ini kan? Ada semua ya? Ya, bagus. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Bagus. Ya, sesuai dengan kesepakatan kita, hari ini kita membuat keyakinan jelas. Nah, kemarin sebelum kita pulang sekolah, kita sudah berbincang-bincang ya tentang apa keyakinan jelas yang akan kita buat. Masih ingat apa yang kita bicarakan kemarin? Apa yang dikatakan keyakinan jelas? Bagus, aturan yang harus kita laksanakan di kelas yang kita buat. Ada lagi yang Bapak? Apa contohnya? Iya, melaksanakan data tepat waktu ya terkait dengan disiplin. Nah,
Untuk hari ini anak Bapak, sesuai dengan keinginan kita kemarin, mari kita buat keyakinan kelas kita di kelas 5B. Anak Bapak, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kita impikan, sesuatu yang kita inginkan. Agar kelas kita ini tertata, nyaman, bahagia, dan terasa senang ketika kita ada di dalam kelas ini. Tentunya kita membuat aturan-aturan dengan keyakinan kelas yang ada pada diri kita. Baik anak Bapak akan bagikan kertas bilang ini. Nanti anak Bapak membuatnya dengan pemikiran hati keinginan anak Bapak. Apa yang anak Bapak inginkan? Baik, ini Bapak bagikan ya Nak ya. Silakan dibuat, nanti kalau sudah siap, anak Bapak akan menempelkan nanti ke depan. Oke. Kita apakan ya, kita lemkan ini. Boleh. Serah. Apa yang kita inginkan saja, yang kita ingin supaya kelas kita ini menjadi seperti ini Pak, boleh. Luapkanlah isi hatimu, keinginanmu seperti apa. Menata kelas 5B ini menjadi kelas yang merdeka, kelas yang kondusif, kelas yang nyaman dan sebahagianya kita ada di dalam ruangan ini. Boleh anak Bapak, ini ada warna hijau, kita rapkan warnanya supaya lebih indah anak Bapak ya, tanpa warna. Dunia ini terasa polos ya anak Bapak ya, tidak ada warna. Kita akan dibuat keyakinan kelasnya, apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan. Kalau sudah selesai, silakan bacakan di papan tulis kita. Apa yang anak Bapak inginkan? Pak, kelas saya inginnya seperti ini. Ada sholat duhanya. Kelas saya inginnya seperti ini. Tidak ada yang mengguling atau melakukan kekerasan fisik, berkelahi, ya, melukai perasaan teman. Tidak boleh Pak, boleh. Tuangkan saja isi hatimu di dalam kertas itu anak Bapak. Nanti akan Bapak kelompokkan, akan Bapak simpulkan apa saja yang ada keyakinan kelas kita yang kita tetapkan untuk menjadi aturan, menjadi pandangan bagi kita dalam melaksanakan kegiatan kita dalam proses belajar mengajar di kelas kita ini. Silakan anak Bapak. Ya, kalau sudah siap, anak Bapak boleh pajang. Nanti anak Bapak bacakan. Ya. Bagus. Ya. Ya. Ada yang lain yang sudah siap? Ya. Ya. Silakan yang sudah siap. Banyak ya keinginan yang kita buat. Rata-rata lebih dari 1. Ada yang 5 keinginan yang dibuat, ada yang lebih dari 5. Ya, sangat luar biasa anak Bapak. Berarti anak Bapak sangat menginginkan, sangat mendambakan kelas yang seperti ini dengan keyakinan yang diinginkan supaya terlaksana dengan baik. Bagus. Ya, silakan lagi anak Bapak ada boleh. Ya. Oke. Iqbal sudah siap? Ya, Nak, sudah dipajang, Nak. Bagus. Siapa? Ada siap, Nak? Oke. Ya, silakan. Naya. Bapak tunggu.
Ya. Naya sendiri lagi ya Naya. Ini adalah beberapa hasil pemikiran anak Bapak tentang apa yang anak Bapak buat. Yakin dan percaya dengan sesuatu hal yang ingin akan merubah kelas kita menjadi kelas yang nyaman. Nah, ini adalah beberapa pernyataan yang anak Bapak buat tentang keyakinan kelas kita. Nah, yang sudah siap kan? Udah itu ya. Oke, banyak sekali ya keyakinan dibuat ya. Iya, sangat luar biasa. Tepuk tangan buat Naya dulu anak Bapak semuanya. Tepuk tangan dulu. Iya, tadi salah ya nggak apa-apa. Bagus. Nah, sekarang akan Bapak bacakan hasil pemikiran anak Bapak buat ya tentang keyakinan kelas kita. Nah, ini dari Khairah Luknadita, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Berarti ada sikap tanggung jawab kita ya dalam membersihkan kelas. Berarti kita mempunyai rasa tanggung jawab terhadap kebersihan kelas kita. Ya, bagus. Mengerjakan tugas tepat waktu. Berarti ini adalah tanggung jawab kita. Mengerjakan tugas tepat waktu. Harus hadir di kelas tepat pada waktunya. Disiplin berarti masuk kepada kelompok disiplin. Lanjut, piket kelas dilakukan lebih awal. Disiplin masuk disiplin. Hormati guru dan teman. Ini bagaimana cara kita menghargai dan menghormati guru. Bagus kan Bapak? Jadi dalam bentuk menghargai, menghormati, kita mengelompokkan dia dalam bentuk sikap. Bagaimana cara menghormati, menghargai rekan teman, baik itu guru maupun teman-teman kita. Disiplin ya, itu cara kita mengatur waktu, baik itu datangnya cepat atau datangnya lambat, itu akan terkena disiplin kita. Atau mengumpulkan tugas tidak tepat waktu, itu akan melanggar keyakinan kelas kita dalam bentuk disiplin. Tanggung jawab, tidak melaksanakan tugas rumah, itu contoh, itu akan melanggar keyakinan kelas kita pada bentuk tanggung jawab. Bagus ada Bapak? Nih, ada lagi dari PH datang tepat waktu, itu adalah disiplin. Ya, disiplin, membuang sampah pada tempatnya, ini adalah tanggung jawab kita ya anak Bapak ya, membuat PR, tanggung jawab, mendengarkan penjelasan guru, itu bagaimana cara kita menghargai dan menghormati sesama. Bagus, ini kita masukkan kelompokkan dalam 4 poin ini. Lanjut, saling menghargai ya, udah. Disiplin, udah. Ya, membuat PR tepat waktu, nih. Berarti disiplin ya Bapak atau tanggung jawab kita, boleh? Lanjut, ini Aurelia ya, menghargai teman ya, menghargai teman versi kita. Cara kita bergaul, tidak menyakiti, itu bagaimana cara kita menghargai teman supaya kita tidak bisa menyakiti teman. Lagi anak Bapak, disiplin ya, tugasnya bertanggung jawab, menyelesaikan tugas ya, masuk kepada tanggung jawab, respect, bagaimana cara menghormati, ini siapa ini ya, Zakira ya, respect dengan guru, menghormati dengan sepenuhnya para bapak dan ibu guru ya, masuk kepada menghormati dan menghargai. Ini Gilang datang tepat waktu. Kita harus apa ya? Harus tidak ada yang datang terlambat dalam pergi ke sekolah. Aturlah kondisi kita bangun tidur kita, jam berapa tidur, sholat subuh, sarapan, tentunya setelah sarapan kita pergi langsung ke sekolah agar supaya kita tidak terlambat ke sekolah. Berarti keyakinan kita adalah disiplin. Lanjut anak Bapak. Disiplin dalam memakai seragam ya, berarti ini masuk kepada kategori disiplin. Mengerjakan latihan tepat waktu ya, ini tanggung jawab kita, tidak membuang sampah sembarangan anak Bapak. Berarti ini berupa tanggung jawab. Terus terakhir keyakinan kita ya, datang tepat waktu, berarti banyak yang sama ya anak Bapak.
anak Bapak menginginkan tidak ada yang terlambat. Berarti disiplin itu adalah nomor satu di kelas kita. Dan sifat saling menghargai. Tidak ada yang melakukan menyakiti teman ya anak Bapak ya di kelas. Jadi anak Bapak sangat meyakini perbuatan disiplin, tindakan disiplin yang harus ditegakkan di kelas kita, saling menghargai. Terus ada di sini ya sholat duha. Sholat duha ini anak Bapak masuk kepada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti kita akan adakan program kegiatan setelah pembelajaran pertama nanti kita melaksanakan sholat duha bersama-sama. Bagus anak Bapak ya untuk keyakinan kelas kita. Nah dari rangkaian ini anak Bapak telah menerapkan bagaimana bentuk keyakinan kelas kita dalam kelas 5B. Ini kalau kita buat anak Bapak, kalau anak Bapak melanggar, tentunya anak Bapak melanggar hati keinginan anak Bapak sendiri. Contohnya kita cepat pulang, tidak membuat PR. Jadi anak Bapak sudah membuat keyakinan kelas, kenapa kok dilanggar? Berarti anak Bapak tidak bertanggung jawab dengan apa yang dibuat. Jadi setelah kita buat keyakinan kelas kita ini, anak Bapak harus melaksanakannya apa yang telah kita inginkan supaya terjadinya apa yang anak Bapak impikan itu. Kita sudah membuat ya kesepakatan atau keyakinan kelas kita ini. Jadi anak Bapak harus bersama-sama mengingatnya, wah saya seperti ini, tidak membuat seperti ini, saya harus melaksanakan seperti ini agar tercapai apa yang anak Bapak buat itu. Ya, terlaksananya pembelajaran yang bahagia, terlaksananya pembelajaran yang diinginkan, sampainya pemahaman Pak Guru dari anak murid, agar terjadinya pembelajaran yang sangat bermakna bagi anak Bapak di rumah. Ya, bermanfaat bagi anak Bapak ketika Bapak memberikan pelajaran. Apalagi dengan keyakinan kelas kita buat, kelas kita akan terasa damai, nyaman, dan bahagia. Baik anak Bapak, nah nanti akan Bapak buatkan poster keyakinan kelas ini dan ditangguhkan masing-masing tanda tanganmu nanti, ya, karena kamu telah membuat dengan apa? Dengan kesadaran hati, dengan kesadaran hati, keinginan hati, kekuatan hati dalam membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Nanti akan Bapak buatkan poster, akan kamu tanda tangani supaya lebih sahnya nanti anak Bapak ya. Baik anak Bapak, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang keyakinan kelas kita? Tidak. Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas kerjasama anak Bapak dengan teman-teman maupun dengan Bapak. Mudah-mudahan dengan keyakinan kelas kita ini dapat terwujud kelas yang kita impikan, yang kita dambakan menjadi kelas yang bahagia. Kelas yang nyaman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas baik dengan Bapak atau dengan Ibu Guru. Terima kasih Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.